يا رفيع الشأن والثمن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم في طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والثمن اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Halaman 10 11 dari atas. Walhasilu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Mu'allif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi wa barakati ulumi wa bikum fid dharaini amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Walhasilu, kesimpulan dari keterangannya kabar di atas seluruhnya, anna zaujati, bahwasanya istri-istri, in kunna arba'at, jika istri dari seorang laki-laki berjumlah 4 orang istri, wajaba salatu qura'in, maka wajib 3 kali undian. Jadi kalau ada seorang laki-laki yang punya 4 orang istri, maka dia si laki-laki tadi untuk menentukan di mana dia harus nginap dari malam sampai habis tuh semua giliran istri-istrinya, maka wajib ini suami dia membuat 3 kali undian ya, dikocok 3 kali kocok ya. Kok 3 kali? Li'anna rabi'ata tata'ayyanu, karena yang keempat itu wajib hukumnya tuh ya. Makanya nggak sembarangan ya, ngegilir aja itu ada caranya, jadi nggak sembarangan, tidak turun agama ya. Wa in kunna salatan, kalau ini laki-laki si suami punya istri daripada yang dia nikahin ada 3, wajib qur'atani, wajib dia mengundinya, mengocoknya dengan 2 kali kocokan atau undian. Kenapa demikian? Li'anna salitata tata'ayyanu, karena yang ketiga wajib. Jadi kalau ada seorang suami dia punya bini 4, maka wajib dia ngundinya, ngocoknya sampai 3 kali undian. Kenapa demikian? Karena yang keempat wajib. Kalau ini si suami punya bini 3, maka wajib dia pada waktu mengundi dengan 2 kali undian, karena yang ketiga adalah wajib. Wa in kunna bintaini, kalau ada seorang suami yang punya istri adalah 2 orang istri, wajibat wahidatun, maka wajib 1 kali undian. Jadi ulang lagi ya, kalau seandainya si suami ini memiliki 4 orang istri, maka wajib 3 kali undian, karena yang 4 wajib. Kalau ini si suami memiliki 3 orang istri, maka dia wajib mengundi 2 kali undian, karena yang ketiga adalah hukumnya wajib. Kalau si suami ini memiliki 2 orang istri, maka wajib dia 1 kali undian. Betul ya. Walahu an yaktafiya biqur'atin wahidatin lahunna, tapi boleh cara yang kedua. Si suami boleh dalam hukum agama cukup dengan sekali undian buat semua. Jadi boleh dengan cara yang pertama tadi ya. Cara pertama tadi punya 4 istri 3 kali undian, punya 3 istri 2 kali undian, punya 2 istri 1 kali undian. Boleh langsung 1 kali kocokan, 1 kali undian itu buat semuanya tuh. Bagaimana contohnya? Bi an yaktuba asma'an nisa'i kullihinna, seorang suami dia tulis nama-nama bininya seluruhnya. Wa yukhrijaha 'anil layali aw bil aksi, dan dia keluarkannya dari setiap malam-malam yang dia wajib menggilirnya. Repot ya. Apa kerjaan gini? Kerjaan cuma perempuan doang.
ditulis nama istri-istrinya di gelas misalnya, kemudian dikocok, dikeluarin, yang keluar namanya dia duluan tuh, dikirim tuh 3 malam, besok dikeluar lagi namanya siapa? 3 malam, apa? Urusnya gitu kan tuh ya. Ada nggak begitu orang tuh? Ada yang begini, ada berarti ini kayak begini. Kalau ilmunya nggak mau tahu, berat karena kalau yang belum tahu ilmunya enak nikah dibilang, padahal sangat berat di hadapan Allah hukumnya. Ini baru bagi waktu doang, belum nanti bagi fisiknya, belum nanti bagi nafkahnya, nafkah buat istrinya, nafkah buat anak-anaknya. Gimana bisa adil gitu? Kecuali memang bisa, insya Allah. Tapi kan jarang. Allah udah bilang, kalau seandainya kalian nggak bisa adil, maka cukup berapa? 1 aja. Ini adilnya berat ya, sampai gitu ya. Jadi cara yang kedua, nama-nama bininya tulis di sebuah kertas, kemudian diundi, dikocok, keluar bini pertama, kedua, ketiga, maka dia dah giliran yang pertama 3 malam. Udah 3 malam, kocok lagi. Siapa yang keluar nih? Si B. Kemudian 3 malam lagi. Kemudian keluar lagi 3 malam lagi. Gitu ya. Al-bil aksi atau sebaliknya tuh. Atau sebaliknya ya. Kalau tadi kan ditulis dulu, kemudian dikeluarin nama-namanya yang bertiga malamnya. Atau sebaliknya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ini si suami dia boleh mengeluarkan dulu nama bininya, baru catat ini si fulanah yang keluar malam ini, gilirannya dia. Walaysa lahu i'adatul qur'ati ba'da dzalika. Setelah itu dia nggak boleh ngulang undian setelah itu, nggak boleh ngulang lagi itu. Pokoknya yang keluar namanya ini berarti bini yang wajib digilir itu malam. Li'annahu rubama kharajatil qur'atu mukhalifatan lil qur'atil ula. Karena barangkali undiannya itu keluar berbeda dengan undian yang pertama, makanya nggak boleh diulang. Yang keluar si A, udah giliran si A yang digilir tuh, nggak boleh dimasukin lagi, nggak boleh tuh, nggak boleh. Udah yang keluar si A udah tuh, nggak boleh, nggak ada si A, nggak ada, udah kocok lagi dia keluar, nggak boleh begitu ya. Yang keluar pertama si A itu yang dia yang digilir tuh. Jadi dia berarisan gitu ya, dia berarisan gitu. Arisan ya, repot ya. Sudah selesai itu ya. Jadi alhasil udah kita atur aja deh, ya. Atur aja ya. Nggak usah pakai 2, nggak usah 3, nggak usah 4, atur aja udah. Dia paham tuh ya, dia ngerti ya. Ngerti paham deh, udah nggak ngerti nggak apa-apa. Wa idza khafa az-zawju ayzanna nusuzal ba'da. Sekarang nusus nih. Nusus seorang perempuan, durhaka seorang perempuan kepada suami. Nah ini agama ini nerangin sampai yang ini sekarang. Ada istilah nusus namanya. Nusus itu adalah seorang istri dia durhaka kepada suaminya. Nah gimana caranya dan gimana perempuan yang tidak nusus? Seorang perempuan yang dikatakan sebagai perempuan yang apa? Durhaka kepada suaminya itu. Wa idza khafa az-zawju, jadi yang belajar mesti dua-duanya. Suaminya belajar, dirinya juga apa? Jadi belajar, jadi dua-duanya tahu. Masing-masing tahu hak, tahu kewajiban. Si suami tahu haknya, tahu kewajibannya. Si istri juga tahu haknya, juga tahu kewajibannya tuh. Jadi nggak bisa bincang sebelah tuh, nggak bisa. Wa idza khafa az-zawju ayzanna nusuzal mar'ati, jika seorang suami dia takut si istrinya nusus durhaka kepadanya. Wa fi ba'di nusakhi wa idza bana nusuzul mar'ati ay zahara bi zuhuri ammaratihi, apabila sudah jelas nususnya seorang istri, sudah nampak dengan nampak tanda-tanda nususnya, dengan tanda-tanda durhaka ke istri kepada suami, sudah jelas, sudah kelihatan. Fi'lan seperti apa? Seperti secara perbuatan. Seperti apa? Kaki orotin, berpaling mukanya, ya. Apalagi nama suaminya mukanya apa? Dibuang. Terus perempuan kayak gitu. Wah, abusin depan suami mukanya cemerut, nggak boleh ya. Terus sampai itu.
wa khurujin min manzilihi bila udhrin, keluar dari rumah suaminya tanpa izin daripada suaminya, nggak ada udzur syar'i, boleh tuh kayak begitu. Khusus gitu doang tuh. Jadi seorang istri dikatakan khusus durhaka kepada suami, pertama contohnya dengan perbuatan tadi, mukanya kan berpaling dari lakinya, melengos ya, lakinya negor, melengos dia. Kemudian atau cuma di depan lakinya tuh, juga kan tuh. Nanti ada konsekuensinya di sini nih. Ada konsekuensinya bila seorang bini khusus durhaka kepada suaminya, atau keluar rumah tanpa udzur ya, izin dari suaminya. Apalagi wa mad'iha minal istimta'i biha haitsu la udhra. Si bini nggak mau dia istimta', maaf ya, bersenang-senang dengan lakinya sekira-kira nggak ada udzur sama sekali dalam hubungan apa tuh. Lakinya perlu dengan istrinya, paham perlu ya. Lakinya perlu dengan istrinya tuh, ada keperluan, ada hajat dengan bininya nggak mau. Maka bila tidak ada udzur syar'i, bininya sehat afiat, nggak capek, nggak sakit, bininya nggak mau, maka itu sudah masuk dalam ranah nusyuz, durhaka kepada suaminya. Kecuali ada udzur ya, istrinya sakit atau capek, ada udzur yang syar'i lain seperti haid, seperti nifas, itu nggak dosa dan tidak dikatakan sebagai nusyuz. Males nggak boleh, males nggak boleh. Makanya nggak boleh. Males nggak boleh. Jadi yang dibilang udzur itu bukan males, males nggak boleh. Lihat muka lakinya males deh. Capek buka lagi. Jadi bukan males. Jadi kalau malas doang itu bukan udzur syar'i, nggak boleh. Ini yang tadi sakit ya, udah kecapean, kerjaan numpuk ya dari pagi nggak habis-habis. Waduh, ngomong darah laginya, bang maaf capek banget tuh gitu. Itu namanya udzur syar'i itu. Atau sakit ya, atau haid, atau nifas, bilang lagi haid bang, atau lagi nifas, bilang itu namanya udzur syar'i. Tapi kalau di luar itu tidak diperbolehkan pada hukum syariat mencegah lakinya untuk perlu kepadanya, butuh kepadanya. Walam yakun tadallulan, tidak ada hal yang menunjukkannya, au qaulan, atau ucapan. Tadi fi'il, sekarang ucapannya. Seperti apa? Ka'an tujibahu bikalamin khasyinin, seperti ada istri yang jawab suami dengan ucapan yang kasar. Sama tuh nggak boleh tuh. Makanya suami lembut dengan istrinya, terus si istri juga harus lembut kepada suaminya. Nggak boleh kasar tuh, boleh. Si suami nggak boleh ngomong kasar kepada istrinya, juga si istri nggak boleh ngomong kasar kepada suaminya, nggak boleh. Kalau seandainya ada seorang bini yang ngomong kasar kepada seorang suaminya, sudah dikatakan sebagai istri yang khusus atau istri yang durhaka kepada suaminya. Masih ya. Wa awdaha zawjuha istihbaban ay dzakaraha bil awaqibi bila hadrin fil madya'i wala darbin. Dan si suaminya nasihatin bininya, sunnah hukumnya tuh, ingetin nanti akibat-akibatnya. Kalau nusyuz seperti ini nanti hukum agama mengatakan seperti ini, bilang itu suami itu. Tapi bila hadrin fil madya', nggak boleh misah ranjang, nggak boleh itu. Tapi kan tadi ya, kalau bininya keluar dari rumahnya tanpa izin daripada dirinya, sama sekali nggak ada udzur, atau tadi usus yang lantas ya kata semua itu. Nah, bila keadaannya demikian, si suami sunnah untuk ngasih apa? Ngasih tahu ke bininya, nggak boleh begitu, hukumnya haram ya, dibilangin. Kalau baik keluar rumah, bilang dulu, izin dulu kepada saya, bilangin seperti itu. Gak boleh cemberut di depan muka saya, bilang itu apa tuh. Gak boleh ngomong kasar. Makanya istri itu cerminan seorang suami. Suaminya kasar, bini ngomong apa? Kasar juga udah. Suami ngomongnya kotor, istri juga sama ngomong kotor. Pokoknya istri itu cerminan daripada seorang apa? Seorang suami. Jadi gak bisa dipisahin tuh. Setelah ketahuan demikian nusyuz istrinya, suaminya ngasih tahu, nasihatin. Tapi bila hadirin fil marja'i, tanpa
dipisah daripada ranjangnya. Walau darbin, nggak boleh dipukul. Ingat ya, pukulannya bukan pukulan bikin lebam, nggak boleh. Begini doang itu. Tuh, itu doang tuh. Nih tuh, bukan ditonjok, bukan tendang, bukan tabok. Ini doang tuh. Tuh, ini doang tuh. Nakal, begitu. Itu pukulannya begitu. Jadi jangan salah paham. Jadi yang dibilang mukul istri itu nggak boleh meretakkan tulang, nggak boleh membuat dagingnya itu menjadi sobek, nggak boleh tuh. Lebam, sobek nggak boleh. Jadi gitu doang tuh. Gitu doang tuh. Karena nepok nyamuk gitu doang. Tuh, gitu doang. Oke. Berarti suami lagi apa tuh? Lagi marah tuh, mama nakal gitu. Itu agama begitu, agama luar biasa ajarinnya. Jadi jangan salah paham dan salah paham. Iya, itu marah begitu. Jadi agama marah tuh. Sampai begitu, sampai ngomong nggak boleh kasar. Si suami nggak boleh ngomong kasar kepada istrinya. Pun sebaliknya, si bini nggak boleh ngomong kasar kepada suaminya. Dari cara mukulnya agama ngajarin, bukan melupakan dia punya dagingnya atau sampai meratakan tulangnya. Nggak boleh agama ngajarin semua itu. Jadi itu menunjukkan suami lagi apa? Lagi marah. Marahnya begitu ya agama ngajarinnya. Nggak brutal ya. Nggak anarkis ya, kayak begitu luar biasa ya agama. Fala yajuzu kullun minhuma illa ba'da al-ilmi bi nususiha. Jadi wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا وعلى الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي bersama-sama سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.